Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab atau tulisan tentang Sirah Nabawiyah, yaitu dengan membaca Al-Urjuzah Al-Mi'iyah oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, disertai dengan syarahnya atau penjelasannya oleh Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Kita mulai membaca Urjuzah ini, di mana muallif rahimahullah mengatakan Alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu alal mukhtari. Di sini penyusun Al-Urjuzah ini memulai tulisan beliau ini dengan pujian, sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau memulai tulisan beliau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang diantaranya adalah Al-Bari, yang merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maknanya adalah Al-Khaliqu lil makhluqat, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta seluruh makhluk. Kemudian di sini pensyarah Al-Urjuzah ini, yaitu Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, memberikan catatan terkait dengan Al-Qadim, yaitu bahwa Al-Qadim tidaklah termasuk di dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal ini juga disinggung langsung oleh penyusun Al-Urjuzah ini, yaitu Ibnu Abil Izz Al-Hanafi di dalam kitab beliau yang lain, yaitu di dalam syarah beliau terhadap At-Tahawiyah. Kemudian setelah beliau memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, penyusun Al-Urjuzah ini juga berdoa agar sholawat selalu tercurah kepada Nabi yang mulia Al-Mukhtar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan Nabi terpilih. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa ba'du haka siratar rasuli manzumatan mujazatal fusuli. Setelah beliau memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan haka siratar rasuli, inilah sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzumatan mujazatal fusuli, di mana sirah yang kami tuliskan di sini tersusun dan bab-bab serta pasal-pasalnya tersusun secara ringkas. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan mauliduhu fi ashiril fadhili rabi'inil awwali amal fili lakinnamal masyhuru thani ashrihi fi yaumil isnaini tulu'a fajrihi wa wafaqal ishrina min naisana wa qablahu hainu abihi hana. Dalam 3 bait dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah ini, Ibnu Abil Izz
Al-Hanafi rahimahullah, penyusun Urjuzah ini, menyebutkan sebuah bab yang biasanya kitab-kitab sirah dimulai dengannya, yaitu bab tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di sini, mauliduhu fi asyril fadhili Rabi'inil awwali amal fili. Kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pada tanggal 10 dari bulan Rabi' al-awwal tahun gajah. Disebut tahun gajah karena tahun itu terjadi peristiwa yang tokoh utamanya adalah Raja Abraha. Ketika dia datang ke Makkah, dia bermaksud untuk menghancurkan Baitullahil Haram, di mana peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah kalian memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh Rabb kalian kepada tentara-tentara gajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia belaka? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempar mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Jadi ini sebab tahun kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan tahun gajah. Dan kebiasaan bangsa Arab atau manusia secara umum mengaitkan suatu waktu atau suatu tahun dengan kejadian-kejadian besar yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Kemudian penyusun Al-Urjuzah ini mengatakan, lakin namal masyhuru thani asyrihi. Jadi beliau mengatakan kelahiran baginda Rasulullah SAW pada tanggal 10 bulan Rabi' al-Awwal. Namun di sini beliau melanjutkan mengatakan, akan tetapi pendapat yang masyhur bahwa beliau SAW terlahir pada tanggal 12 Rabi' al-Awwal. Di sini pensyarah Al-Urjuzah ini memberi catatan bahwa memang di sini ada khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama sirah terkait dengan tanggal berapa dari bulan Rabiul Awwal itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terlahir. Ada pula pendapat yang lain yang menyebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 8 dari bulan Rabiul Awwal itu. Kemudian catatan lain juga dari pensyarah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, beliau mengatakan bahwa perbedaan pendapat terkait dengan tanggal berapa persisnya di bulan Rabiul Awwal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir, perbedaan pendapat di dalam hal ini yaitu di dalam penentuan tanggal berapa beliau lahir di bulan Rabiul Awwal ini menunjukkan bahwa terkait dengan tanggal kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak berkaitan atau tidak berkonsekuensi terhadap suatu hukum syar'i. Sehingga kalau
memang dia akan berkonsekuensi adanya hukum syar'i terhadap penentuan tanggal kelahiran beliau itu. Tentu perbedaan pendapat terkait dengan tanggal kelahiran beliau itu tidak akan terjadi. Namun ternyata memang penentuan hari atau tanggal berapa di bulan Zulhijjah beliau lahir sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan di dalam hampir semua kitab-kitab sirah atau sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau penyusun Al-Urjuzah ini mengatakan fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi. Beliau lahir menurut pendapat yang masyhur tanggal 12 bulan Rabiul Awal di hari Senin ketika fajar terbit di hari itu. Terkait dengan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam di hari Senin, maka hal ini terdapat hadis yang sahih di dalam Sahih Muslim, bahkan dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, ditanya tentang puasa di hari Senin. Maka beliau menjawab, zaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan, wa yaumun bu'itstu fihi, dan itu juga merupakan hari di mana aku diutus, diangkat sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkait dengan bahwa kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hari Senin, ini ditunjukkan oleh hadis yang sahih yang ada di dalam Sahih Muslim. Kemudian beliau melanjutkan urjuzah beliau mengatakan wa wafaqal 20 min Nisan. Dan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam itu bertepatan dengan tanggal 20 dari Nisan, tanggal 20 dari bulan April, salah satu bulan Masehi yang sama-sama kita ketahui. Kemudian beliau melanjutkan urjuzah beliau mengatakan wa qablahu hainu abihi hana. Wa qablahu hainu abihi hana. Dan sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir, kematian telah menjemput ayahanda beliau. Dan para ulama menyebutkan terkait dengan silang pendapat apakah beliau sallallahu alaihi wasallam terlahir ketika bapak beliau masih hidup atau beliau justru terlahir dalam keadaan bapak beliau sudah meninggal. Dikatakan di dalam syarah atau penjelasan dari urjuzah ini bahwa yang lebih tepat, pendapat yang lebih sesuai adalah bahwa ayahanda beliau meninggal dunia ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan ibunda beliau. Dan ini yang dipastikan, pendapat ini yang dipastikan oleh Ibnu Ishaq di dalam kitab As-Sirah. Dan keadaan di mana seorang terlahir dalam keadaan ayahandanya telah meninggal, telah wafat, ini merupakan derajat tingkatan keyatiman yang begitu sangat menyedihkan, yaitu ketika seorang lahir dan ayahnya telah meninggal dunia. Dia kehilangan bapaknya ketika dia masih di dalam kandungan
ibundanya. Dan ini yang didapati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan yang disebutkan tadi di dalam Al-Quran. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah mendapatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim, lalu Allah Subhanahu wa taala melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapatimu dalam keadaan tersesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberimu petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan Allah Subhanahu wa taala mendapatimu di dalam keadaan fakir, dalam keadaan membutuhkan, lalu Allah Subhanahu wa taala mencukupkanmu. Sampai di sini kita akan lanjutkan insyaallah pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.